Wali itu bisa jadi seorang kepala negara yang menjaga kedaulatan rakyatnya. Bisa jadi seorang tentara yang menjaga perbatasan negeri dari ekstremisme. Bisa jadi pejabat yang menolak godaan korupsi karena ia tahu amanah bukan milik pribadi. Atau bisa jadi Anda yang menonton video ini sampai tuntas. Karena hakikatnya bahwa wali itu bukan sekedar gelar spiritual yang dimiliki segelintir orang, melainkan fungsi penjagaan, hifdzul hal, menjaga keadaan realita sesuai dengan konteks zaman. Dan hari ini ketika dunia penuh gejolak, justru mereka yang mampu menjaga keadaan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, merekalah wali di zaman modern. Pemirsa paham Islam, bayangkan kalau setiap orang bisa jadi penjaga hal kecil di sekitarnya, mungkin negeri ini sudah jauh lebih damai dan sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjaga risalah dan pelita bagi seluruh umat manusia. Sahabat paham Islam yang disayangi Allah dan saya banggakan, pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang membuat seseorang berharga di sisi Allah? Apakah karena jabatan, kekayaan, atau justru karena kesadarannya menjaga keadaan atau realita ini? Pemirsa, dalam kitab klasik Ta'alimul Muta'alim ada mutiara hikmah yang begitu sederhana tapi mengguncang makna kehidupan. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifzul hal. Artinya, sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang keadaan dan sebaik-baiknya amal adalah menjaga keadaan atau realitas saat ini. Kalimat ini bukan hanya petuah, tapi sebuah peta kehidupan. Ilmu tanpa memahami keadaan hanyalah hafalan-hafalan yang beku, dan amal tanpa kemampuan menjaga keadaan hanya gerak tanpa arah. Coba kita refleksikan ke kehidupan sehari-hari. Seorang dokter yang hafal teori tapi tidak peka pada pasiennya, maka ilmu dokter itu ilmunya tidak hidup. Seorang pemimpin yang pintar berbicara tapi tidak menjaga keadaan rakyatnya, amalnya tidak bernilai. Ilmu dan amal baru bermakna kalau selaras dengan hal atau keadaan nyata yang sedang kita hadapi. Pemirsa paham Islam, dalam ilmu Nahwu, al-hal adalah isim mansub menunjukkan keadaan yang sedang dialami subjek pada waktu tertentu. Contohnya, Ja'a Zaidun dhahikan. Telah datang Zaid dalam keadaan tersenyum. Artinya, ilmul hal bukan sekedar tahu teori, tapi tahu bagaimana menghadapi keadaan, bagaimana berbicara dengan yang sedih, bagaimana bersikap ketika keadaan ekonomi sedang sulit, bagaimana tetap sabar saat dunia berubah arah. Dan menariknya, dalam tafsir maknawi, al-hal juga bermakna asyai al-mahdur bih, yakni hal-hal yang perlu dihadapi dengan kebijaksanaan, bukan sekadar reaksi spontan,
Maka afdolul ilmi ilmil hal berarti orang yang mampu menyesuaikan ilmunya dengan keadaan zaman. Sahabat paham Islam, orang yang mencapai tingkatan afdolul ilmi ilmil hal itulah yang disebut dengan ulul albab, orang yang jernih akalnya, lembut hatinya, dan tajam pandangannya. Mereka bukan hanya membaca buku, tapi membaca realitas. Mereka bisa memahami ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Lalu menarik kesimpulan dengan akal sehat, bukan hanya asumsi emosional semata. Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Artinya apa? Ilmu yang benar itu lahir dari ketakwaan, bukan sekedar tumpukan bacaan. Ketika hati bersih, maka pemahaman menembus jiwa. Inilah yang disebut dengan ilmu hal, ilmu yang hidup dan menjawab kebutuhan zaman. Nah, pemirsa, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kutipan yang kedua dalam kitab Ta'limul Muta'alim adalah wa afdalul amali hifdzul hal. Sebaik-baiknya amal adalah menjaga keadaan. Dalam bahasa Arab, kata hifdzun berarti menjaga, melindungi, memelihara, mengawal. Dan akar katanya ternyata sama dengan al-wali atau penjaga, pembela, pelurus. Jadi, orang yang mampu hifdzul hal, menjaga keadaan, dialah wali zaman modern. Dia bukan orang yang hanya diam di masjid, tapi yang menjaga sistem agar tetap sehat, menjaga keadilan agar tidak timpang, menjaga akhlak di tengah hiruk pikuk digitalisasi. Dalam konteks sosial, inilah orang yang menjadi problem solver, yang melihat kekacauan bukan untuk dikutuk, tapi untuk diperbaiki, yang tidak menambah dengan luka, dengan cercaan, tapi menutupnya dengan solusi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Pemirsa paham Islam, wali itu bukan hanya ahli zikir, tapi juga ahli tindakan. Mereka tidak larut dalam kegelapan zaman, tapi menjadi cahaya bagi lingkungannya. Nah, pemirsa, saya mau sebuah pengakuan bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang pelayan, seorang cleaner, seorang khadimul ummah yang berbicara bukan dari panggung tinggi, tapi dari lantai kehidupan yang nyata. Apa yang saya sampaikan bukan teori kosong, tapi kenyataan-kenyataan yang saya dan banyak orang lain alami. Saya mengkritik sistem bukan karena saya merasa penting, tapi karena banyak orang di bawah sini tidak tahu bagaimana cara bersuara. Mereka bekerja, berjuang, bertahan hidup, tapi seringkali sistem tidak berpihak kepada kami. Oleh karena itu, harus ada yang berbicara, bukan untuk melawan, tapi untuk menjaga keadaan. Dan saya memilih menjadi salah satu yang berbicara itu, walau hanya lewat video sederhana seperti ini.
Pemirsa paham Islam, seorang pakar ekonomi pernah berkata bahwa masalah terbesar bangsa ini bukan pada sumber daya, tapi pada kurangnya kesadaran menjaga keadaan atau realita. Kita terlalu sering belajar untuk pintar, tapi jarang belajar untuk peduli. Kita terlalu sibuk berdebat, tapi lupa menjaga ketenangan sosial. Padahal integrasi antara ilmu, amal, dan penjagaan itulah inti kemajuan bangsa. Kalau rakyatnya menjaga keadaan dan pemimpinnya menjaga keadilan, maka negeri ini akan menjadi peradaban yang bercahaya. Sahabat paham Islam yang disayangi Allah dan saya banggakan, semoga kita semua mampu menjaga keadaan kita masing-masing, keluarga, pekerjaan, masyarakat, bahkan negeri ini. Karena di setiap hifdzul hal ada barokah, yaitu ziyadatu bil khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan pada setiap harinya. Dan di setiap kebaikan yang dijaga ada nilai wali Allah yang dititipkan ke hati orang-orang yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Hardiansyah. Sampai jumpa pada lain kesempatan.